Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru kita, Bapak Ustadz Haji M. Adam, Bapak Ustadz Haji Muhammad Zakaria. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya, Bapak-Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan stafnya, juga Bapak Ketua RT di MPS. Hadirin ikhwatu iman jamaah pengajian subuh pengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, curahan rahmatnya, kudrat serta irodahnya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Muhajirin, dalam acara rutinitas mengaji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq ilal maghrib, yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tamu Allah yang dirahmati Allah. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah agama sebagai hidayah Allah. Agama sebagai hidayah Allah. Bapak terutama yang hadir di sini memohon hidayah kepada Allah berapa kali? Ya? Berapa kali? Dalam sehari semalam aja berapa kali? Sedikit atau minimal 5 kali. Oh, seberapa kali minimal? Dalam sholat yang wajib saja sudah 17 kali kita memohon hidayah. Paling tidak kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, paling tidak nih, minimal 50 kali sehari semalam. Biasa deh, 50 kali siap. Sholat wajib 17 rakaat, sholat rawatib 14 minimal. Sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu 17 tambah 14 tambah tahajud 8 rakaat, witirnya 3, duha minimal 8 rakaat, jumlah seluruhnya 50 minimal. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, memang ada hubungannya sholat dengan hidayah. Berapa kali kita membaca salah satu surat dalam Al-Quran yang ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
Inna surat Al-Fatihah. Berarti kalau kita melaksanakan sholat, ya 17 rakaat berarti 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ada salah satu ayat yang memohon kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah, yaitu ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Teringat kalau di kampung itu perkata itu kan, ihdina mugi Gusti maparing petunjuk asirato kana jalan mustaqim anu lempeng gitu ya. Di kampung kan gitu. Ihdi itu fi'il amr, fi'il perintah, berasal dari kata hada, yahdi, bentuk masdarnya hudan atau hidayatan, hidayah. Jadi pangrugi-rugina lamun orang sehari semalam ya, teu maca surat Al-Fatihah. Berarti teu maca surat Al-Fatihah dina salat berarti tara salat. So, paling tidak 50 kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maroki di dalam tafsir Al-Maroki menyebutkan ada 5 macam hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Di antaranya yang pertama hidayatul ilham, yang kedua hidayatul hawasi, yang ketiga hidayatul aqli, yang keempat hidayatul adyan, dan yang kelima hidayatul taufik. Dalam sholat fardu 17 kali kita memohon hidayah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwal muhtadi, maka dia mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Ingin diberi petunjuk, ingin disesatkan. Ingin petunjuk, ingin sesat. Ya. Maka kita sering-seringlah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Nah, di dalam ayat yang ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan golongan orang-orang yang dimurkai, juga bukan golongan orang-orang yang sesat. Dan hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah.
Jadi seorang mufassir besar Syekh Ahmad Mustafa Al-Maroki sampai merinci 5 macam hidayah yang diberikan Allah kepada hambanya. Di antaranya yang pertama hidayatul ilhami. Hidayatul ilhami itu menurut Syekh Imam Al-Maroki. Menurut Syekh Imam Muhammad Abduh adalah hidayatul wijdani. Sedangkan menurut Syekh Tantawi Al-Jauhari, hidayatul ilhami itu disebut juga hidayatul ghorizah. Hidayatul ghorizati, hidayah al-ghorizah, yaitu hidayah insting, gerak hati, dorongan yang bersifat animal tanpa pikiran. Dan hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada hambanya yang masih bayi. Yang masih bayi, kurang masih emot ya. Kalau misalkan kita waktu bayi, ya, pingin kencing gimana? Duka, tidak terbayi, mesti ingat-ingat, lihat saja bayi, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau bayi pingin kencing gimana coba? Hanya menangis itu istilahnya. Ya, pingin BAB hanya nangis. Bahkan bangun tidur pingin nenen, gitu kan? Pingin menetek, ya, pingin menyusui, itu hanya dengan menangis. Makanya sudah spontanitas ibunya atau bapaknya itu. Begitu jam 12 malam, ya, bayi nangis, langsung bangun semuanya, gitu kan? Nah, itu sudah refleks. Itulah yang disebut dengan hidayatul ilham, hidayah al-ghorizah. Itu menurut Syekh Mustafa Al-Maroki. Makanya Bapak ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau misalnya kita punya cucu masih bayi, gitu kan, bangun tidur nangis, sudah hafal ya. Kemudian sedang main tiba-tiba nangis, gitu kan, ya berarti ngompol. Nah, lihat langsung, gitu kan, dibuka, oh betul ya, bara rasul ya, gitu. Paham saudaranya? Nah. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas. Hawas itu artinya dia, ya, atau indera. Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, itu memberikan alat dia atau indera itu 5 macam yang disebut dengan panca indera. Panca indera itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama alat penglihat, apa? Mata. Alat pendengar, apa? Telinga. Alat pencium, hidung. Alat perasa, lidah. Kemudian alat peraba, 5 macam ini, itu berani. Dan ini bukan hanya dimiliki oleh kita saja sebagai manusia, bahkan binatang pun itu kan mendapatkan. Bahkan binatang di satu sisi lebih tajam, gitu kan, ya, penglihatannya, lebih tajam pendengarannya daripada kita. Harus itu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan, pendengaran, ya, penciuman, ya, perasaan, pengerasa, kemudian peraba, itu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai hamba Allah menggunakan hidayah ini, ya, harus hati-hati. Ulah satingali-tingalina lamun lain
tinggal yeuna cekolot mah. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeuna. Ya, ulah sacium-ciumna lamun lain ciumna. Kalau dulu ya orang tua kita luar biasa ya, memberikan didikan, memberikan perhatian kepada kita. Walaupun bahasanya kasar tapi enak. Kenapa? Karena bahasa kasar dilandasi dengan kasih sayang. Kade maneh ulah sok sadenge-dengenanya lamun lain dengenana, ulah rek satingali-tingalina lamun lain tingalieuna. Bahkan kata-kata lebih kasar dari itu, ulah rek sok satengok-tengokna cenah lamun lain tenyoeuna. Tapi teu nyeri hate eta ku bahasa kasar. Kenapa? Karena penuh dengan didikan, penuh dengan atikan. Ulah satoel-toelan lamun lain toeleuna. Ya, berarti didinya aya kecuali nana. Jadi ngaranna nama itu kan luar biasa. Aya nami nana di dieu panana. Ya. Manfaatkan 5 macam panca indera ini, ya. Gunakan mata untuk melihat yang penting, yang bermakna, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mata kita digunakan untuk membaca, baik membaca ayat-ayat Allah yang tertulis Al-Quran maupun membaca ayat-ayat Allah yang terbentang, yaitu alam semesta. Jadi upami urang misalkan ke Bali, ke pantai Bali, ke pantai Pangandaran, awas jangan, ya, perlihatkan, lihat tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah, ya, ulah ningali nu lain-lain, ya, kade, ya, sehingga oleh-oleh uik di Pangandaran, oleh-oleh uik di Bali teh, gitu kan, nu dicaritakeun anu hubungan anak sareng nu dilarang ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru oleh-oleh dari hasil tadabbur alam itu adalah sesuatu yang bermakna. Ya. Dengarkan, telinga kita gunakan untuk mendengarkan, ya, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah, didikan-didikan dan atikan-atikan. Kemudian hati-hati juga, ya, memakan dan meminum. Kalau makanan dan minuman itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, makanan dan minuman yang diharamkan itu hati-hati. Kemudian tangan kita juga gunakan sebaik-baiknya, yang penuh dengan manfaat. Ulah digunakan naon wae. Pakai nampilingan hewan itu kan, nampilingan, ya, sesama hidup dan lain sebagainya. Nah, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Jadi panca indera merupakan hidayah Allah, dan panca indera ini diberikan oleh Allah bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada binatang pun diberikan. Yang ketiga, kata Syekh Mustafa Al-Marogi, hidayah yang ketiga adalah hidayatul aqli, hidayah akal. Akal itu persenyawaan antara rasa dan pikir. Ya, manusia punya rasa, binatang punya rasa, manusia punya pikir, binatang punya pikir, tidak. Kalau bapak-bapak menjawab manusia punya pikir, berarti urang teh binatang, sarua, ya. Manusia punya rasa,
hewan pun punya rasa, manusia punya pikir, nah hewan mah tidak. Jadi perbedaan antara manusia dengan hewan dari segi pikir. Makanya tadi definisi akal itu kan persenyawaan antara rasa dan pikir. Jadi beda sedikit, Pak. Makanya manusia rada ngegeser sedikit itu kan akhlaknya, perilakunya persis seperti hewan. Nah itulah Bapak hadirin kaum muslimin umat iman yang dirahmati Allah. Jadi akal secara khusus, ya, hidayatul aqli itu secara khusus berarti akal, tapi secara umum merupakan akal budi atau budaya. Nah, jadi manusia adalah satu-satunya makhluk, ya, yang berbudaya. Sebagai makhluk berbudaya, maka manusia hidup bersama-sama, membina masyarakat. Ya, jadi membina masyarakat itu karena kita menyadari kita sebagai hamba Allah, makhluk yang berbudaya. Kita kan hidup senantiasa gotong royong, ya, nah itu. Sauyunan, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi sarendeut, saigel, sabobot, sapihanea. Bekerja sama. Waktu ceramah saya kemarin ada kalimat sili asa, sili asih, sili asuh, dan sili wangian. Ini sebagai hamba Allah yang memiliki, ya, akal budaya, akal budi. Nah, apakah manusia sudah diberikan hidayah yang pertama, hidayatul ilhami, kemudian diberikan hidayah yang kedua, hidayatul hawasi, dan hidayah yang ketiga, hidayatul akli? Sudah sempurna hidup? Sudah sempurna hidup? Belum. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan dengan hidayah yang keempat. Apa hidayah yang keempat? Hidayatul adyan. Adyan itu adalah bentuk jamak, ya, dari adin yang muradif atau ekivalen dengan agama. Jadi adin itu artinya agama, ya. Dan adin ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada kita. Dan bersyukurlah kita diberikan, ya, anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hidayatul adyan. Dengan agama maka manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang berbelok. Ya, subhanallah, luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran surat dan ayat berapa yang berbunyi begini, Bapak ini kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadainahun najdain. Surat apa ya? Wa hadainahun najdain. Surat Al-Balad gitu, ya, ayat 10. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Jadi Allah telah menunjukkan dua jalan kepada umat manusia, yaitu jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit manusia yang memilih jalan yang tidak lurus. Ingat Bapak sekalian, jalan yang lurus itu, gitu kan, jalan yang tidak lurus itu oleh iblis, oleh setan itu dihiasi, ya. Jalan yang sesat itu dihiasi, sehingga orang bisa melihat sesuatu yang nikmat dilihat, ya, nikmat didengar, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih jalan yang baik.
Makanya kita sering memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus itu tiada lain adalah Al-Quran dan agama. Nah, itu hadirin kaum muslimin wal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasa Nabi dan Rasul yang telah membimbing umatnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau Muhammad la tahdi ila siratim mustaqim, telah membimbing ke jalan yang lurus. Membimbing siapa? Membimbing umatnya, ya. Dan bimbingan beliau terasa oleh kita semua saat ini. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi jasa beliau terasa oleh kita semua. Ya. Subhanallah. Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat manusia adalah hidayatul taufik. Hidayatul taufik atau hidayatul maunah. Dan hidayah taufik ini adalah hidayah yang paling mahal. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menganugerahkan hidayah ini. Nabi Muhammad SAW walaupun beliau sebagai Nabi dan Rasul tidak berhak memberikan hidayah. Hidayah itu taufik, petunjuk, ya, renyut hati, getaran hati untuk punya keinginan melakukan amal kebaikan. Kan tidak sedikit orang yang diberi hidayah agama, hidayatul adyan, tapi sedikit pun ada yang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ngaku muslim, tapi tara sholat, tara zakat, tara puasa. Tidak sedikit kan berkuar mengaku muslim, ya, berat ngelaksanakan ibadah. Kaki dilangkahkan untuk menuju tempat ibadah saja itu sulit, berat. Padahal mengaku sebagai seorang muslim. Hidayatul adyan itu diberikan oleh Allah. Tapi hidayatul taufiknya di sini. Cuma kita kan sering mengatakan taufik dan hidayah, nah itu kan. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa 'alamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa 'alamu bil muhtadin, dan Dia telah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Itu di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW, ya, dalam menyebarkan agama Islam, berdakwah keliling, yang mengantar adalah pamannya,
Siapa? Paman Nabi Muhammad siapa? Abi Thalib. Nabi Muhammad berdagang didampingi oleh pamannya Abi Thalib. Tapi ketika Abi Thalib meninggal, tidak sedikit pun keluar dari bibirnya kalimat La ilaha illallah. Nah, ketika meninggalnya Abi Thalib pamannya, Nabi Muhammad SAW merasa berat dan sedihnya luar biasa. Kenapa? Orang yang berada di sisinya, orang yang berada di dekatnya, kemanapun beliau pergi, dia selalu mendampinginya. Tapi di akhir hayatnya, dia tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Artinya meninggal dalam keadaan bukan seorang muslim. Kok mau urah? Pamannya Nabi sendiri. Oleh sebab itu hanya Allah lah yang memberikan hidayah atau makanya bahagialah kita senantiasa dekat dengan Allah, berusaha sholat berjamaah ya di masjid, kemudian sering membaca Al-Quran, kemudian kita sering bersilaturahmi ya. Bahagia karena itu satu-satunya Allah. Makanya kita bergaul dengan orang baik, insya Allah akan terbawa baik. Tapi jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang yang tidak baik, gitu kan? Yang tidak baik akhlak. Justru kita punya tugas, ya, dakwahkan Islam kepada mereka. Dakwahkan, walaupun terasa berat. Nah, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya, perlindungan kepada keluarga kita, perlindungan kepada masyarakat kita, ya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam musibah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan selain menjadi ilmu yang bermanfaat, juga kita dapat melaksanakan tugas-tugas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib